Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pelengkap bagi pembahasan topik di mata kuliah perencanaan biaya dan jadwal proyek. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penjadwalan proyek dan juga nanti akan melihat bagaimana metode penjadwalan dengan menggunakan bar chart. Ini adalah kuliah pertama tentang bagian penjadwalan proyek. Kita sudah membahas mengenai aspek biaya proyek dan kita akan masuk membahas bagaimana perencanaan dan juga bagaimana pengendalian jadwal ataupun durasi proyek. Nah, kita akan masuk ke pertama-tama dari apa yang kita sebut sebagai penjadwalan. Penjadwalan adalah kegiatan yang secara tidak sadar kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya yang paling dekat mungkin kita ada jadwal kuliah, jadwal ujian, dan jadwal di sana kalau kita lihat ya jelas bagaimana suatu kuliah mulainya kapan, selesainya kapan, ada durasi tertentu di situ. Dan ini contohnya kalau kita lihat bahwa saya ingin di besok atau ketika pagi hari saya ingin melaksanakan beberapa kegiatan dalam hari ini. Dan saya tulis contohnya ini ada kegiatan fotokopi laporan, kegiatan kuliah di kampus, ambil uang di bank, beli makan, dan seterusnya. Ada kegiatan-kegiatan yang ingin kita laksanakan dan tentunya harapannya bahwa semua kegiatan itu terlaksana. Semua kegiatan yang direncanakan tersebut itu terlaksana dalam satu hari tersebut. Dan bagaimana caranya terlaksana tersebut? Maka kita menyusun kegiatan-kegiatan ini. Mana kegiatan yang kita laksanakan pertama kali, mana kegiatan selanjutnya, mana kegiatan seterusnya, dan begitu seterusnya kita menyusun kegiatan. Nah, sehingga penjadwalan pada intinya adalah bagaimana kita menyusun kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kita nanti tahu suatu kegiatan tersebut mulainya kapan dan selesainya kapan. Nah, kita lihat contoh kegiatan ini. Nah, kita tadi menyusun kegiatan-kegiatan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang ingin kita selesaikan dalam satu hari. Nah, dalam menyusun kegiatan tersebut tentu kita perlu melihat apa atau bagaimana urutan kegiatan tersebut. Tentu kita bisa seperti ini. Dari rumah ke fotokopi dulu, kemudian ke kampus, kemudian dari kampus ke bank, dari bank ke rumah, dari rumah baru beli makan, kemudian dari makan balik lagi ke rumah. Atau juga bisa seperti ini. Dari rumah langsung ke kampus langsung fotokopi, kemudian ke bank, kemudian beli makanan, kemudian balik ke rumah. Nah, ini contoh ada dua urutan-urutan kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya yang mana yang akan pilih atau bagaimana dua kegiatan ini, urutan-urutan ini bisa berbeda? Apa yang membedakan antara urutan-urutan kegiatan yang
ini dengan kegiatan yang satunya lagi. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah itu yang kita sebut sebagai constraint, batasan. Ya, contoh kalau di kegiatan yang ini, nah, kita bisa ke fotokopi kampus kalau constraint-nya ada di situ. Kalau kuliah di kampus itu contohnya kuliah jam 9, sehingga sebelum kampus mampir dulu untuk fotokopi, kemudian baru ke kampus. Tapi kalau ini seandainya kuliah tersebut pagi dan fotokopi mungkin baru buka jam 7 contohnya, atau jam setengah 8, sehingga tidak memungkinkan kalau fotokopi dulu kemudian ke kampus, sehingga kita lebih memilih antara rumah dan ke kampus dulu. Nah, sehingga ini yang kita lakukan, ada constraint, ada batasan-batasan ketika kita menyusun kegiatan-kegiatan tersebut. Dan contohnya ya beli makanan, contohnya kita ke bank dulu. Ya, artinya beli makanan ya dengan catatan ya ambil uang dulu baru bisa beli makan. Kalau nggak ambil uangnya nanti nggak bisa beli makan. Artinya ada batasan-batasan, ada urutan-urutan kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tersebut ada bergantung dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, bahwa suatu kegiatan itu baru bisa terlaksana kalau kegiatan sebelumnya tersebut itu telah selesai. Jadi seperti tadi, penjadwalan adalah bagaimana kita menyusun kegiatan tersebut, di mana kita mempunyai constraints, punya batasan-batasan dalam perencanaan tersebut, dan kita menyusun kegiatan tersebut sehingga kita punya urutan kegiatan. Mana kegiatan yang dimulai terlebih dahulu, mana kegiatan selanjutnya, dan dengan itu kita akan mendapatkan rangkaian kegiatan. Dan kita juga bisa melihat nanti mana kegiatan yang memerlukan kegiatan lain untuk selesai. Nah, kalau kita tinjau lagi ke pengertian bahwa proyek adalah suatu kegiatan yang mempunyai durasi tertentu, ada waktu mulai dan waktu selesai, dan mencapai tujuan tertentu. Secara umum, proyek itu nanti ya ada tujuannya, biaya, waktu, dan kualitas. Di mana dari sisi biaya, proyek harus selesai dalam biaya yang telah dianggarkan. Dari sisi kualitas, proyek harus memenuhi kualitas yang telah ditetapkan. Dan dari sisi waktu, proyek harus selesai tepat waktu. Jadi durasi proyek, karena proyek di sini sudah mempunyai durasi tertentu, maka ada tanggal mulai proyek dan tanggal selesai proyek. Sehingga kalau kita lihat ya, proyek tersebut harus selesai tepat waktu ya, karena sudah ada waktu mulai dan waktu selesai proyek tersebut. Dan proyek itu menjadi penting, bahwa keterlambatan proyek itu bisa menyebabkan permasalahan. Dalam artian, keterlambatan suatu proyek, terlewatinya batas waktu tadi bisa menimbulkan persoalan. Dan di sebagian proyek, keterlambatan itu akan berakibat fatal. Contoh untuk proyek-proyek ya, untuk event seperti World Cup, seperti Olimpiade, mereka sudah punya tanggal-tanggal yang fix kapan suatu event tersebut itu akan dimulai. Nah, apabila terjadi keterlambatan, maka fasilitas yang dibangun dalam pelaksanaan proyek tersebut itu akan menimbulkan masalah jika terlambat. Jika terlambat,
akibatnya ya tergantung dari kadar keterlambatannya. Nah, mungkin bisa masih dipakai, tapi mungkin ada kekurangan-kekurangan karena memang belum dibangun atau tidak bisa dipakai sama sekali, sehingga proyek ini menjadi sia-sia. Bahwa proyek ini dibangun untuk suatu event, tapi terlambat, tidak sesuai dengan jadwal, akibatnya fatal. Fasilitas yang dibangun tersebut itu tidak bisa digunakan. Jadi keterlambatan proyek secara umum adalah sesuatu yang merugikan dan bisa berakibat fatal ya untuk kasus-kasus proyek tertentu, seperti proyek seperti ini adalah Piala Dunia di Brazil 2014. Apabila pembangunan stadion ini terlambat, maka tidak bisa dipakai pada saat pelaksanaan. Nah, penjadwalan di proyek ada yang kita sebut sebagai durasi proyek, dan itu termuat dalam dokumen kontrak. Dalam dokumen kontrak itu akan sudah jelaskan suatu proyek itu durasinya berapa hari, kapan tanggal mulai, kapan tanggal selesai proyek tersebut. Nah, durasi proyek itu ya ditetapkan oleh pemilik, owner, dihitung oleh konsultan perencana. Ketika konsultan perencana melakukan proses DED, Detail Engineering Drawing, mereka bikin gambar dan juga mereka melakukan estimasi pelaksanaan kegiatan di sana, dan mereka estimasi berapa lama kegiatan tersebut. Dan pada saat pelelangan sudah ada kira-kira owner itu minta kapan atau berapa lama suatu proyek tersebut itu diselesaikan. Nah, pada saat pelelangan tersebut, calon kontraktor membuat perencanaan, membuat schedule, dan bagaimana untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan schedule yang dibikin tersebut nanti ya bisa bermacam variasi, bisa bekerja waktu normal pagi sampai sore, ada 2 shift, si pagi si malam, ataukah kerja lembur, shift pagi yang melaksanakan pekerjaan, bekerja lagi di malam harinya. Nah, penjadwalan adalah durasi waktu kerja dari serangkaian aktivitas kerja yang dilakukan dalam kegiatan konstruksi. Fungsi jadwal ini, dengan adanya penjadwalan itu, kita tahu satu kegiatan tersebut kapan harus dimulai, berapa lama dikerjakannya, dan kapan kegiatan tersebut itu harus selesai. Dan dengan penjadwalan kita tahu ya bagaimana hubungan satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Kita mengetahui posisi kegiatan tersebut dalam rangkaian kegiatan yang lain, sehingga kita juga nanti akan bisa melihat apa pengaruh kegiatan tersebut terhadap kegiatan lain. Artinya jika kegiatan tersebut terlambat atau sebaliknya lebih cepat, apa pengaruhnya terhadap kegiatan yang lain. Dan itulah penjadwalan tersebut, bahwa penjadwalan itu adalah susunan kegiatan, serangkaian aktivitas kegiatan. Masing-masing kegiatan itu punya durasi pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan tersebut itu saling terhubung dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalau kita lihat dalam kontrak, ada 2 pendekatan dalam masalah penjadwalan dalam kontrak. Ada 2 pendekatan dalam segala sesuatu. Ada yang disebut sebagai carrot and stick approach, pendekatan carrot, wortel, stick, tongkat. Jadi ya kalau kita lihat gambar ini, keledai ini bisa jalan kalau ada 2 hal, diberi carrot, diberi wortel di sini, dia akan jalan, atau dicambuk di sini. Nah, sementara di sini kalau kita lihat secara umum bahwa yang dikontrak tersebut dalam kontrak selama ini, ya kontraktor akan diwanti-wanti bahwa jika terjadi keterlambatan maka kontraktor akan didenda. Kontrak sampai ini ya kira-kira
eh, denda itu adalah 1/1000 atau 0,1% per hari, 0,1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Namun jarang sebenarnya kita melihat dari sisi rewardnya, apakah jika kontraktor lebih cepat dalam pelaksanaan pekerjaannya, ya kita tidak melihat ya apakah kontraktor akan mendapatkan reward misalnya. Nah, bagaimana perencanaan dan penjadwalan proyek tersebut? Ini kira-kira beberapa langkah, dan kalau kita lihat prosesnya sama seperti proses manajemen secara umum: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan langkahnya kira-kira identifikasi aktivitas-aktivitas proyek. Langkah pertama, dilihat dalam pelaksanaan proyek tersebut itu terdiri dari kegiatan apa saja. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita lihat dari POQ, Bill of Quantity, dari gambar, dan dokumen kontrak yang lainnya. Kita akan melihat bahwa pekerjaan dalam proyek itu terdiri dari pekerjaan-pekerjaan apa saja. Kemudian di masing-masing pekerjaan tersebut itu kita lakukan estimasi biaya. Bukan biaya, durasi aktivitasnya. Berapa lama suatu kegiatan tersebut itu dilaksanakan. Dan estimasi ini bisa kita lakukan ya, nanti kita lihat bahwa durasi itu adalah berapa banyak pekerjaan tersebut, volume pekerjaan dibagi produktivitas. Kita bisa mendapatkan nanti durasi. Nah, setelah kita mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian kita mengetahui durasi masing-masing kegiatan, ya kita lakukan penyusunan kerja, penyusunan kegiatan tersebut. Nah, kemudian lakukan penjadwalan aktivitas proyek tersebut, di mana terjadi adalah penyusunan kegiatan, mana kegiatan yang pertama, mana kegiatan kedua, mana kegiatan ketiga, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan urutan-urutan kegiatan tersebut. Nah, setelah disusun-susun, ditinjau lagi terhadap jadwal yang telah dibuat. Karena kita menyusun, maka nanti akan ada waktu total. Nah, waktu total tersebut disesuaikan dengan waktu total durasi proyek. Contoh, di setiap proyek itu akan ada berapa durasi total proyek dalam satuan hari. Contoh, satu proyek itu totalnya 120 hari kerja. Artinya nanti akan ada tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, dicek lagi apakah penjadwalan yang disusun tersebut itu masuk ke dalam 120 hari. Apabila tidak masuk, tentu maka akan balik lagi ke penjadwalan ulang. Kita susun-susun lagi hingga semua kegiatan tersebut fix dalam 120 hari tersebut. Nah, jika sudah masuk ke dalam 120 hari tersebut, maka akhir ya kita laksanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian kita akan melihat ya bagaimana jika seandainya rencana tersebut terlewati. Itu yang kita sebut sebagai keterlambatan. Tidak terpenuhinya jadwal rencana yang telah dibuat karena tidak sesuainya kondisi latar belakang dengan kenyataannya. Artinya pelaksanaan itu lebih lama daripada perencanaan yang kita bikin. Itu yang kita sebut sebagai keterlambatan. Kalau kita bicara mengenai keterlambatan, maka ada beberapa faktor penyebab keterlambatan tersebut. Kita bicara mengenai durasi proyek, penjadwalan proyek, maka
kita akan bicara mengenai keterlambatan ketika pelaksanaan jadwal itu tidak sesuai dengan rencana awal. Nah, faktor-faktor keterlambatan sendiri itu cukup banyak dalam sebuah proyek. Ada keterlambatan terkait dengan material, keterlambatan terkait dengan tenaga kerja, keterlambatan terkait dengan peralatan, perencanaan sendiri yang tidak sesuai, dan seterusnya. Ini sumber-sumber penyebab keterlambatan proyek. Nah, terutama 3 yang di awal ini, material, tenaga kerja, dan peralatan. Bahwa ketiganya tersebut adalah unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek. Ketika material, ketika tenaga kerja, ketika peralatan itu tidak ada atau kurang, maka bisa dipastikan bahwa pekerjaan itu tidak berjalan dengan baik atau malah ya tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, contoh material, jika material tidak ada, contoh suatu proyek butuh ready mix dan dalam pelaksanaannya perusahaan ready mix itu sudah fully book, sudah banyak dipesan, tidak tersedia, maka pekerjaan untuk hari itu ya mungkin tidak bisa disanakan sama sekali karena supply ready mix itu tidak ada sama sekali. Nah, terkait juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja, jika tidak ada tenaga kerja sama sekali, maka pekerjaan tidak bisa disanakan. Contohnya ketika habis liburan, tukang-tukang belum balik lagi ke proyek, tidak ada tenaga kerja, maka tidak ada bisa dilaksanakan sama sekali. Peralatan begitu juga. Contoh peralatan tidak ada ekskavator, maka pekerjaan itu tidak bisa dilaksanakan. Ini faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan. Samping nanti adanya dari sisi perencanaan yang tidak sesuai, lemahnya kontrol waktu oleh proyek, artinya dari sisi pengawasan sendiri tidak terawasi, tidak disesuaikan, kemudian keterlambatan oleh subkontraktor, koordinasi yang lemah, pengawasan tidak memadai, kemudian metode pelaksanaan yang tidak sesuai. Ini juga bisa berpengaruh karena kita tahu tadi durasi adalah volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas, metode pelaksanaan yang berbeda, produktivitas juga berbeda, sehingga durasinya bisa bertambah. Durasi bertambah ya itu yang menyebabkan keterlambatan. Kemudian kurangnya personil secara teknikal, baik secara jumlah maupun skill. Kemudian komunikasi yang lemah. Nah, di kontrak sendiri sebenarnya di banyak literatur itu membagi jenis-jenis keterlambatan tersebut itu menjadi 3 macam atau 3 jenis keterlambatan. Ada yang kita sebut sebagai compensable delay, keterlambatan yang layak mendapat ganti rugi, non-excusable delay, keterlambatan yang tidak dimaafkan atau yang tidak mendapat kompensasi. Kemudian ada yang kita sebut sebagai excusable delay atau kegiatan yang bisa dimaafkan. Nah, ini nanti akan tergantung dari siapa penyebab keterlambatan tersebut. Compensable delay yang mendapat ganti rugi itu secara umum adalah keterlambatan yang disebabkan oleh pihak owner, pihak pemilik. Non-excusable delay adalah keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan dari kontraktor sehingga itu tidak dimaafkan, artinya ya tidak dapat kompensasi. Kemudian yang ketiga, excusable delay apabila sumber penyebab keterlambatan itu di luar kendali dari pemilik dan kontraktor. Nah, kita akan lihat satu persatu dari jenis-jenis keterlambatan ini. Nah, compensable delay adalah keterlambatan yang terjadinya disebabkan oleh perbuatan kesalahan atau kelalaian pemilik proyek pada saat perencanaan atau pelaksanaan proyek. Akibatnya terjadi keterlambatan, maka kontraktor itu bisa dapat penggantian atas yang akibat yang tidak menguntungkan tersebut.
kompensasi tersebut itu bisa berupa tambahan biaya dan atau tambahan waktu. Di kontrak itu disebut sebagai peristiwa kompensasi. Nah, lihat aja apa kompensasi tersebut itu berupa kompensasi tambahan waktu dan atau kompensasi tambahan biaya. Artinya bisa dapat pertambahan waktu saja, bisa dapat tambahan biaya saja, atau bisa dapat tambahan dua-duanya. Nah, compensable delay ini atau kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan dari si pemilik tersebut ada beberapa sumber. Contoh di sini penetapan jadwal proyek yang amat ketat, kemudian perencanaan gambar dan dokumen spesifikasi yang salah atau tidak lengkap, kemudian terjadinya perubahan desain pada waktu pelaksanaan, kemudian ada proses permintaan dan persetujuan gambar kerja oleh pemilik yang terlambat, kemudian tidak sepemahaman aturan pembuatan gambar kerja. Kemudian ada juga waktu yang lama untuk proses permintaan dan persetujuan contoh bahan oleh pemilik. Ini untuk pengendalian kualitas, bahwa untuk penilaian kualitas bahan, material, dan lain-lain itu perlu ada persetujuan dari pemilik tersebut belum digunakan. Kemudian ada proses persetujuan izin kerja yang bertele-tele atau terlambat, rencana kerja pemilik yang berubah-ubah, dan perubahan ruang lingkup pekerjaan. Nah, ini kalau kita lihat secara umum, proses delay ini adalah perlambatan yang disebabkan oleh pemilik. Secara umum kalau kita lihat ya, ini berkaitan dengan desain atau rencana dari pemilik bisa tidak lengkap, salah. Kemudian kedua berkaitan dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemilik, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada beberapa izin-izin persetujuan dari pemilik, dan apabila itu terlambat maka proses pekerjaan tidak bisa dilaksanakan dan pekerjaan kontraktor itu juga bisa terlambat juga. Kemudian ada pekerjaan tambah, adanya permintaan perubahan atas pekerjaan telah selesai, kemudian keterbatasan wewenang personil proyek dalam pengambilan keputusan, bahwa pemilik di sini ya kontraktor juga dalam pelaksanaan pekerjaan juga butuh suatu keputusan, dan apabila di proyek tidak ada yang bisa mengambil keputusan maka ya akan berakibat akan lebih lama sehingga akan terjadi keterlambatan. Kemudian kualifikasi personil pemilik yang tidak profesional di bidangnya ini juga bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan. Kemudian terkait dengan mutu ada inspeksi dan kontrol yang terlalu ketat, terlalu birokratis, bertele-tele, sehingga pekerjaan dari kontraktor itu menjadi terganggu. Kemudian adanya kegagalan pemilik untuk mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan kontraktor lain atau subkontraktor lain dalam pelaksanaan pekerjaan. Bisa saja ada beberapa kontraktor dan bisa juga ada subkontraktor yang dikontrak oleh pemilik langsung, contohnya kontraktor fondasi, sehingga apabila subkontraktor terlambat, kontraktor utama yang mengerjakan struktur atas tersebut ya akan menjadi terlambat juga. Kemudian kegagalan pemilik mengkoordinir lahan, artinya di sini lahan belum tersedia. Ini banyak akan kita temui di proyek-proyek jalan di Sumatera Barat, contohnya bahwa lahan belum dikosongkan, belum diambil oleh pemilik, sehingga pekerjaan menjadi terlambat. Kemudian keterlambatan penyediaan alat dan bahan jika itu disediakan oleh pemilik, persetujuan pekerjaan yang lama, kemudian adanya keterlambatan pembayaran kontraktor, kemudian kondisi lingkungan tapak tidak sesuai dengan dugaan atau rencana awal. Nah, artinya perencanaan dari pemilik sendiri itu ya berdasarkan kondisi lapangan, kondisi existing, kondisi permukaan seperti apa, dan yang banyak dalam permasalahan itu juga ada kondisi bawah tanah. Ini terkait nanti dengan pendidikan tanah yang kurang banyak atau kurang detail, sehingga ketika pelaksanaan pekerjaan ditemukan bahwa
kondisi lapangan itu tidak sesuai dengan rencana awal. Kemudian juga transportasi ke proyek yang sulit. Contohnya jika proyek dilakukan di pulau seperti di Sumatera Barat, jika proyek dilakukan di Mentawai, material tenaga kerja dibawa dari Kota Padang ke Mentawai, dan transportasi ini akan sangat tergantung dari jumlah kapal, jumlah tongkang tersedia. Nah, tergantung juga dengan faktor cuaca, sehingga membawa material dan lain-lain tersebut ke Mentawai itu bisa mengalami keterlambatan. Nah, kemudian ada keterlambatan yang kita sebut sebagai non-excusable delay. Ini adalah keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan dari kontraktor sendiri dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, sehingga di sini karena kontraktor yang mempunyai kesalahan, maka ini tidak termasuk peristiwa kompensasi, tidak termasuk peristiwa-peristiwa yang kontraktor nanti akan menerima kompensasi karena kesalahannya berada pada kontraktor itu sendiri. Nah, sama seperti keterlambatan akibat kesalahan owner, kesalahan kontraktor yang menyebabkan keterlambatan itu cukup banyak listnya. Bahwa di sini contohnya adalah kualifikasi teknis manajerial yang buruk dari personil kontraktor, orang-orang yang ada di lapangan. Dari sisi teknis manajerialnya itu tidak terlalu bagus, tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat, tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan. Kemudian kedua adalah komunikasi yang buruk antar bagian dari organisasi kontraktor. Contoh mungkin dari sisi organisasi kontraktor ada bagian pelaksana, ada bagian logistik, dan lain-lain. Nah, koordinasi yang buruk bisa menyebabkan keterlambatan. Kemudian tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada, artinya ada kesalahan dalam rencana awal, ada timbulnya pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak diidentifikasi selama pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada rencana urutan kerja yang tidak sesuai atau tidak tersusun dengan baik. Kemudian penentuan durasi kerja yang tidak sesama, artinya ini kesalahan dalam perencanaan dari durasi contohnya mungkin dihitung terlalu optimis, pendek, dan sementara pada saat pelaksanaannya ternyata itu lebih lama dari yang direncanakan. Kemudian ada juga metode konstruksi yang tidak sesuai, proses pembuatan gambar kerja oleh kontraktor yang lama, kemudian mobilisasi sumber daya yang terlambat. Mobilisasi tersebut bisa berupa pendatangan bahan, alat, dan tenaga kerja. Kemudian kurangnya keahlian dan keterampilan dan motivasi pekerja. Motivasi, keahlian, dan keterampilan ini akan berpengaruh terhadap produktivitas. Produktivitas nanti ya akan berpengaruh terhadap berapa lama suatu pekerjaan tersebut akan terlaksana. Kemudian jumlah pekerja yang kurang atau tidak memadai. Kemudian tidak tersedianya bahan atau material yang layak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terkait dengan kualitas, pengajuan contoh bahan yang tidak terjadwal. Kemudian tidak tersedianya peralatan kerja ataupun alat kerja yang jumlahnya cukup dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian keterlambatan disebabkan oleh subkontraktor dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian masalah pendanaan, artinya di sini dari sisi cash flow kontraktornya, perencanaan cash flow-nya tidak bagus ya, ketika tidak ada uang dan lain-lain, kesulitan keuangan ya, pelaksanaan pekerjaan itu juga akan terganggu. Kemudian kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan. Kemudian bisa juga keterlambatan disebabkan oleh adanya pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu, tidak benar pelaksanaan pekerjaannya sehingga harus dilakukan pekerjaan ulang. Dan terakhir, jika terjadi kecelakaan kerja. Jika terjadi kecelakaan kerja, biasanya pekerjaan akan terhenti, akan tertunda, dan tertundanya tersebut ya akan berakibat
waktu total pelaksanaan proyek itu akan bertambah juga. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut sebagai excusable delay. Yang keterlambatan ini di luar kendali kontraktor ataupun owner. Nah, ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa force majeure atau peristiwa kahar. Dan peristiwa ini karena di luar kendali kedua pihak, maka biasanya kontraktor itu bisa mendapatkan kompensasi tambahan waktu saja. Nah, penyebabnya macam-macam. Peristiwa force majeure ini contohnya adalah peristiwa-peristiwa yang tidak terduga seperti kebakaran, banjir, badai, angin ribut, gempa bumi, tanah longsor, cuaca, atau kalau kita lihat ya terjadinya bencana dalam ketika pelaksanaan proyek. Kedua, adanya pemogokan buruh pekerja. Ketiga, terjadinya huru-hara, kerusuhan, perang. Kemudian keempat, terjadinya pengerusakan akibat kelalaian pihak ketiga. Kemudian perubahan situasi atau kebijakan politik oleh pemerintah. Ya, ini juga bisa menyebabkan keterlambatan. Nah, kemudian kita akan lihat ya metode scheduling itu, metode yang dipakai itu apa saja. Banyak sekali metode-metode penjadwalan dan itu akan sangat bergantung dari ukuran proyek, kecil, menengah atau besarnya proyek tersebut, seberapa kompleks proyek tersebut, durasi personil, dan terutama ya owner mintanya penjadwalannya seperti apa. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pekerjaan, project manager, manajemen proyek harus memilih metode apa yang gampang digunakan, gampang dimengerti oleh semua belah pihak. Nah, secara umum penjadwalan itu nanti akan bisa dibagi dua. Ada dua yang banyak dipakai dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama adalah metode bar chart, terus ada juga yang disebut sebagai Gantt chart. Kedua, metode penjadwalan jaringan. Metode yang banyak dipakai itu metode CPM, Critical Path Method, metode jalur kritis. Nah, kita lihat metode bar chart, bagan balok, atau juga disebut oleh sebagai Gantt chart. Nah, disebut Gantt chart karena itu ditemukan oleh Mr. Gantt pada tahun 1917. Nah, sebelumnya belum ada prosedur yang sistematis menganalisis dalam pelaksanaan proyek tersebut, dan untuk mendiverifikasi unsur waktu dan urutan dalam pelaksanaan kegiatan, ini nanti akan ada waktu mulai dan waktu penyelesaian pekerjaan pada saat pelaporan pekerjaan. Jadi metode ini ya sudah ditemukan pada awal tahun 1917 oleh Mr. Gantt ini, dan sampai saat sekarang pun bar chart ini masih digunakan secara luas, dan dalam pelaksanaan proyek dikomunikasikan dengan metode-metode lain seperti komunikasikan nanti dengan biaya menjadi KPS, metode N-value, dan seterusnya, sehingga itu bisa dipakai dalam pelaksanaan proyek. Nah, sampai saat ini masih dipakai karena salah satu keunggulan dari bagan balok atau bar chart ini adalah gampang dibuat, gampang dipahami, sehingga ini salah satu metode yang efektif juga dalam pelaksanaan proyek. Nah, bagaimana caranya membuat bagan balok ataupun bar chart tersebut? Chart bisa dibikin secara manual ataupun komputer, di mana biasanya di bar chart tersebut ya ada sumbu X, sumbu Y-nya. Sumbu Y ini nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilaksanakan, unsur pelaksanaan pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan, di mana pekerjaan itu nanti akan digambarkan sebagai balok, sebagai bar chart. Nah, di sumbu horizontal X nanti akan ada satuan waktu, misalnya hari,
minggu ataupun bulan. Nah, karena di sini berbentuk balok, artinya nanti dari masing-masing balok tersebut kita akan melihat nanti bahwa batas paling kiri ini adalah tanggal mulai suatu proyek, suatu kegiatan. Kemudian bagian kanan ini adalah tanggal selesainya kegiatan tersebut. Nah, di sini tentunya nanti penyusunan diagram balok ini atau bar chart ini nanti ya sudah memperhitungkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, contohnya ini ada pembangunan sebuah bangunan berupa gudang. Ada kegiatan A, B, C, D, E, dan F. Dimana kegiatan A ini membuat spesifikasi, B membeli material untuk fondasi, C ini untuk material bangunan, D membuat fondasi, E fabrikasinya dari rangka bangunan, kemudian F itu mendirikan bangunan. Nah, dari masing-masing kegiatan tersebut sudah ada rencana kerjanya per harinya seperti apa. Kegiatan A selama 4 hari, kegiatan D selama 6 hari, kegiatan F selama 5 hari, dan seterusnya. Nah, seperti tadi kita gambarkan bahwa di sumbu Y ini adalah kegiatan, sumbu X ini adalah durasi atau waktu. Nah, di sini kita melihat bahwa kegiatan A tersebut itu selama 4 hari, sehingga di sini kalau kita lihat ya akan ada harinya di sini, panjang pendek dibaca tersebut melihatkan harinya 4 hari, berarti di sini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dari kegiatan A tersebut. Kemudian kegiatan B selama 3 hari, 1, 2, 3. Dan kita juga bisa melakukan updating ya, kira-kira pelaksanaan pekerjaan itu seperti apa. Contoh pada hari 14 ini diketahui sudah dilaksanakan, bisa bikin pelaksanaannya. Contoh yang orange ini adalah pelaksanaan. Contoh di sini kegiatan C rencana selama 5 hari ternyata menjadi 8 hari. Orange ini ya berarti ini lebih panjang. Ini pada saat peninjauan tersebut. Jadi kalau kita lihat bar chart tersebut ya digambarkan dengan batang seperti ini. Di sebelah kiri ini ada mulainya kapan, kanan ini selesainya kapan. Panjang pendek dari bar chart tersebut memperlihatkan berapa durasi dari suatu kegiatan tersebut. Nah, bar chart itu keunggulannya adalah mudah dibuat dan dipahami, sehingga ini sangat baik sebagai alat komunikasi, dan nanti di proyek digabungkan dengan metode lain itu merasa dipakai untuk membuat KS, dan itu akan bermanfaat untuk yang luas. Kelemahannya tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Kalau kita lihat lagi di sini, ya kita tidak tahu apa hubungan antara kegiatan A dan kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Nah, sehingga kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu hubungan antara kegiatan tersebut, nah artinya nanti akan susah melakukan updating. Bagaimana jika seandainya ada pekerjaan-pekerjaan yang terlambat, bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan yang lain. Kemudian untuk pekerjaan yang kompleks, kegiatan yang banyak, nah ini akan tidak efektif lagi membuat baca di sini. Karena kalau kita lihat, nah ini ada kegiatan di sini, ini akan bermanfaat kalau jumlah kegiatan itu sedikit, kegiatan ini sudah banyak, maka itu akan kesulitan untuk membacanya. Nah, tadi kita juga melihat bahwa tidak ada hubungan, kita tidak bisa melihat bagaimana hubungan antara kegiatan di sini dibaca. Contoh tadi kegiatan C ini mengalami keterlambatan di sini. Nah, apa pengaruh kegiatan C tersebut terhadap
kegiatan lain, kegiatan D, kegiatan E, kegiatan F. Apakah dengan kegiatan C yang terlambat tersebut, apa efeknya terhadap kegiatan D dan F? Itu tidak bisa kita identifikasi di bar chart karena tidak ada hubungan yang jelas antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, sehingga kita tidak tahu apa efek suatu kegiatan terhadap kegiatan yang lain. Kemudian kita melihat keunggulan mudah dipahami, kelemahannya karena tidak menunjukkan hubungan yang spesifik antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, kita akan sulit untuk mengidentifikasi apa pengaruh keterlambatan di dalam bar chart tersebut. Nah, mungkin itu video kita kali ini. Kita sudah melihat apa yang kita sebut sebagai penjadwalan. Penjadwalan adalah kita menyusun kegiatan. Setiap kegiatan ada durasi masing-masing. Kita menyusun kegiatan dan kita akan tahu suatu kegiatan tersebut itu mulainya kapan, selesainya kapan, karena kita ada durasi masing-masing kegiatan dan kita tahu bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Metode penjadwalan sangat banyak yang dipakai di proyek, yang banyak tersebut adalah bar chart, grafik batang, atau sering juga disebut chart. Yang kedua adalah metode penjadwalan jaringan, yang banyak itu mungkin adalah metode critical path method (CPM) atau metode Socrates. Nah, terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akan masuk ke penjadwalan jaringan ataupun metode CPM. Terima kasih.